Kami persilahkan untuk segera hadir dan memasuki ruang TPS. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, para pemilih dari TPS 12, kami persilahkan untuk masuk ke ruang TPS. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Baik hadirin yang saya hormati, waktu sudah menunjukkan pukul 07. Mari pembukaan rapat pemungutan suara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan simulasi pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada hari ini, Minggu tanggal 24 Desember 2023, tepat pukul 07, karena para saksi, pengawas TPS, dan pemilih telah hadir di tempat ini, maka kita akan segera memulai kegiatan simulasi pemungutan suara dengan nanti mengucapkan sumpah janji KPPS. Untuk itu kami mohon untuk seluruh anggota KPPS beserta petugas ketertiban untuk menempatkan diri di depan saya. Sekali lagi untuk petugas KPPS dan juga petugas ketertiban, kami mohon untuk menempatkan diri di depan saya. Baik, kami mohon untuk petugas KPPS dan juga petugas ketertiban untuk mengikuti sumpah janji yang saya bacakan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan golongan. Baik, terima kasih dan kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya kami akan membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara yang ada di dalamnya. Kami telah menerima kotak beserta isinya yang masih dalam keadaan tersegel. Mari kita saksikan bersama proses pembukaan kotak suara untuk kemudian mengeluarkan dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan serta memeriksa sampul yang berisi surat suara. Kami mohon untuk mengambil kotak suara. Ini mohon untuk para saksi, kotak suara masih tersegel, ya, insyaallah aman ya, siap ya. Baik, kami buka untuk kotak pertama, yaitu kotak presiden dan wakil presiden. Surat ya. Terus ada amplop surat suara rusak atau keliru coblos. Ada terus selanjutnya surat amplop surat suara yang tidak digunakan. Sejumlah surat suara yang tidak digunakan berapa? 5 amplop. Ada amplop formulir C hasil salinan di TPS 5. Surat amplop surat suara tidak sah 5. Untuk amplop surat suara sah ada 14. Baik, untuk kartu suara pemilihan presiden dan wakil presiden sudah kita keluarkan semua. Untuk surat suara dari presiden dan wakil presiden berjumlah 396. Untuk kotak suara ini ya kosong ya, kotak suara sudah kosong, akan kami segel kembali atau kami tutup kembali. Ya, silakan untuk ditaruh tempat semula. Untuk selanjutnya adalah kami ambil kotak suara DPD. Baik, kami tunjukkan kepada para saksi, ini masih tersegel ya, belum dibuka. Kami buka untuk segelnya untuk menghitung surat suara dari DPD RI.
untuk saksi bisa melihat. Oh, isinya cuma surat suara ya, untuk kotak dari DPD RI, isinya surat suara akan kami hitung. Baik, untuk surat suara DPD RI berjumlah 296 ya, 296. Silakan untuk kotak suara dari DPD ya, dicek kembali kosong untuk ditutup kembali, disegel, dan nanti melanjutkan kotak suara selanjutnya itu DPR RI. Untuk selanjutnya adalah kita akan buka kotak suara dari DPR RI. Untuk surat suara DPR RI berjumlah 296. Untuk selanjutnya kita ambil kotak suara dari DPR provinsi. Harga menentukan arah masa depan Indonesia. Ini ya, masih disegel kotak suara DPRD provinsi. Bangsa, ayo rakyat Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju. Untuk surat suara DPRD provinsi berjumlah 295. Untuk kotak yang mohon untuk kotak DPRD provinsi ditutup kembali, disegel, kosong. Kami tunjukkan kepada para saksi kotak suara sudah kosong, kami tutup kembali, dan nanti kami ambil kotak suara yang terakhir yaitu DPD kabupaten kota. Salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya. Sudah kami segel kembali kotak suara DPRD provinsi, dan akan kami ambil kotak suara yang terakhir yaitu DPD kabupaten kota. Kami buka untuk DPRD kabupaten atau kota, mohon untuk saksi ataupun pengawas untuk bisa menyaksikan. Kami buka dan akan kami ambil hitung untuk kartu suara DPRD kabupaten kota. Untuk surat suara DPRD kabupaten kota sejumlah 296. Baik, kami bacakan kembali jumlah surat suara yang diterima termasuk dengan cadangan. Untuk surat suara presiden dan wakil presiden sebanyak 396 lembar. Untuk surat suara DPR RI 296 lembar. Untuk surat suara DPD RI sebanyak 296. Untuk surat suara DPRD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 295 lembar. Untuk surat suara DPRD Kabupaten Banyumas sebanyak 296. Bapak, Ibu, Saudara, masyarakat pemilih TPS nomor 012 simulasi Desa Sidabuah, sebelum kita melaksanakan pemungutan suara,
perkenankan saya terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. A. Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, calon anggota DPD RI, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten Kota yang diwujudkan dengan cara mencoblos surat suara pada foto pasangan calon, nomor urut calon, atau lambang partai politik. B. Kegiatan pemungutan suara akan kita laksanakan sampai dengan pukul 13.00 yang dilanjutkan dengan kegiatan perhitungan suara. C. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan DPTB dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan kepada petugas KPPS. D. Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB atau disebut pemilih DPK dapat memberikan suara dengan menggunakan KTP elektronik di TPS yang sesuai dengan domisili RT atau RW dan sepanjang surat suara masih tersedia, yaitu pada pukul 12.00 sampai dengan 13.00. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih bersangkutan akan diarahkan untuk memberikan suara yang masih dalam satu wilayah desa atau kelurahan di TPS terdekat. E. Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. F. Pemilih sebelum mencoblos surat suara di bilik suara agar membuka lebar-lebar surat suara untuk memeriksa kemungkinan surat suara rusak, sehingga dapat meminta surat suara sebagai pengganti kepada ketua KPPS hanya untuk 1 kali. G. Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan. Tidak boleh memberi suara dengan cara merobek atau mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan rokok. H. Apabila keliru coblos pemilih dapat meminta surat suara sebagai pengganti, namun hanya 1 kali. I. Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam, handphone atau HP berkamera di bilik suara. J. Bagi pemilih tunanetra dapat menggunakan alat bantu yaitu template braille yang telah disediakan. Caranya adalah dengan memasukkan surat suara ke dalam alat bantu dengan posisi yang sama. Alat bantu atau template braille hanya dipersiapkan untuk surat suara presiden dan wakil presiden. K. Bagi pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan terlebih dahulu mengisi formulir model C pendamping KPU. L. Tata cara pemberian suara yang benar dilakukan dengan 1. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden, coblos pada nomor urut foto nama salah satu pasangan calon atau tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik dalam surat suara. 2. Untuk pemilu anggota DPR atau DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota, coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik atau nama calon anggota DPR atau DPRD Provinsi
atau DPRD Kabupaten Kota. Untuk pemilu anggota DPD, coblos pada nomor atau foto calon atau nama calon anggota DPD. M. Untuk lebih jelasnya, proses pemungutan suara meliputi langkah-langkah sebagai berikut. 1. Untuk pemilih DPT atau DPTB, setelah menyerahkan model C pemberitahuan KPU atau A. Surat pindah memilih dan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan serta menulis nama pemilih dan menandatangani formulir model C daftar hadir pemilih tetap KPU atau C daftar hadir pemilih pindahan. Pemilih dipersilakan untuk duduk di kursi antrian menunggu giliran untuk dipanggil. 2. Untuk pemilih DPK, setelah menunjukkan KTP elektronik, mengisi formulir model C daftar hadir pemilih khusus. 3. Setelah dipanggil, pemilih akan mendapatkan surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS. 4. Selanjutnya pemilih dipersilakan menuju bilik suara untuk mencoblos surat suara menggunakan alat coblos yang telah disediakan. 5. Dari bilik suara, pemilih dipersilakan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan sesuai dengan jenis pemilu. 6. Setelah itu pemilih dipersilakan menuju ke meja tinta untuk mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta. 7. Terkait dengan kehadiran saksi, peserta pemilu dan pengawas TPS dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut. Tugas saksi peserta pemilu adalah 1. Menjamin kegiatan pemungutan dan perhitungan suara dapat berlangsung jujur, adil, sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih perhitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Mendapatkan salinan formulir model C hasil sesuai jenis pemilu. B. Tugas pengawas TPS. 1. Mengawasi pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS. 2. Menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS. 3. Mendapatkan salinan formulir model C hasil seluruh jenis pemilu. 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPPS untuk ditindaklanjuti. 5. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilu di TPS kepada Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Kota melalui Panwas Kecamatan. C. Dalam hal terdapat keberatan saksi atau pengawas TPS, maka KPPS wajib 1. Menjelaskan prosedur pemungutan suara dan atau mencocokkan selisih perolehan suara model C hasil salinan sesuai dengan jenis pemilu dengan C hasil plano sesuai jenis pemilu. 2. Melakukan pembetulan dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau pengawas TPS dapat diterima dengan cara A. Menghapus dengan tip X angka yang salah dan menuliskan angka yang benar. B. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada kotak angka hasil pembetulan. C. Ketua KPPS mencatatkan hal tersebut dalam formulir model C kejadian khusus atau keberatan saksi KPU. 3.
Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi pengawas TPS atau PKD yang hadir. KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi pengawas TPS atau PKD. 5. KPPS wajib mencatat keberatan saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir model C, kejadian khusus atau keberatan saksi KPU dan ditandatangani oleh Ketua KPPS. 6. Keberatan saksi yang belum atau tidak dapat diterima dicatat pada formulir model C, kejadian khusus atau keberatan saksi KPU. 7. Apabila tidak ada keberatan atau kejadian khusus, KPPS wajib menulis dengan kalimat nihil pada formulir model C, kejadian khusus atau keberatan saksi KPU. 8. Sedangkan terkait keberadaan pemantau yang telah hadir di lingkungan TPS, dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup tugas pemantau meliputi A. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara sejak dimulai sampai dengan ditutupnya pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. B. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan, pemungutan, dan perhitungan suara di TPS. 9. Demikianlah Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Untuk itu, marilah kita mulai bersama-sama untuk kegiatan pemungutan suara pada hari ini. Ini kita mulai untuk nanti nama-nama yang saya panggil untuk berdiri, terus nanti ke meja KPPS ya untuk menerima surat suara. Yang pertama Bapak Sobirin.